Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 192521100 dan rekan saya Vicky Amalias dengan NIM 192521619 dan rekan saya Linda Pranesti dengan NIM 192521595. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan memenuhi tugas UTS farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi. Apa sih itu farmakoepidemiologi? Farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efeknya pada sejumlah manusia. Farmakoepidemiologi terdiri dari beberapa kata, yaitu farmakon, epi, demos, dan logos, berarti ilmu yang mempelajari mengenai efek suatu obat terhadap suatu populasi. Farmakoepidemiologi bisa dibilangi jembatan yang menghubungkan farmakologi klinik dan epidemiologi. Farmakoepidemiologi berkonsentrasi pada dampak atau outcome klinis terapi seperti memahami efek obat yang bermanfaat dan tidak dikehendaki, efek klinis antara obat dan efek ketidakkepatuhan medis. Materi berikutnya ada ruang lingkup farmakoepidemiologi. Ruang lingkup farmakoepidemiologi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada farmakologi klinik. Farmakologi klinik yaitu ilmu yang mempelajari efek obat pada tubuh manusia. Salah satu prinsip farmakologi klinik adalah terapi secara individual atau disesuaikan dengan kebutuhan setiap spesifik tiap pasien. Yang kedua ada farmakokinetika. Studi tentang hubungan antara dosis administrasi obat dan kadar darah atau serum yang dicapai berkaitan dengan admin. Yang ketiga ada farmakodinamik. Studi tentang hubungan kadar obat dan efek obat. Yang keempat ada farmakokinetik dan farmakodinamik, memungkinkan prediksi efek obat pada pasien setelah administrasi regimen dosis tertentu. Desain studi penelitian farmakoepidemiologi berdasarkan kajian evaluasi atau tidak. Studi epidemiologi dibagi atas 2, studi observasional dan studi eksperimental. Secara garis besar dapat dilihat pada bagian di samping. Yang pertama, studi observasional merupakan studi yang dilakukan melalui pengamatan, di mana peneliti mengamati
cross-sectional, peneliti melakukan observasi atau pengukuran variabel pada saat tertentu. Subjek yang diamati hanya diobservasi satu kali saja dan pengukuran variabel subjek dilakukan pada satu pemeriksaan tersebut. Terus yang kedua itu ada desain studi eksperimental, di mana tujuan dari studi eksperimental adalah untuk mengukur efek dari suatu intervensi terhadap hasil tertentu yang diprediksi sebelumnya. Desain ini merupakan metode utama untuk menginvestigasi terapi baru. Studi eksperimental dibagi tipe. Pertama ada uji kontrol acak. Uji kontrol acak, uji klinis, dan umumnya dilakukan untuk intervensi secara individual seperti percobaan obat baru atau infeksi vaksin. Yang kedua ada uji klaster. Prevalensi dilakukan untuk intervensi secara kelompok seperti untuk melihat efektivitas promosi dan pelayanan kesehatan. Efektivitas intervensi terpadu pada rumah tangga tanpa asap rokok. Materi berikutnya ada pre-market dan post-market. Pre-market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat. Tahapan yang dilakukan antara lain verifikasi, registrasi, dan produksi produk. Pre-market diantaranya dilakukan saat pelaku usaha atau importer mengurus pendaftaran di BPOM dan saat pemeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang barang di pintu gerbang pelabuhan atau bandara yang dilakukan petugas bea dan cukai. Yang kedua ada post-market. Post-market merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan inspeksi ke pasar, supermarket maupun toko retail lainnya untuk mengambil sampel makanan yang dicurigai berbahaya bagi masyarakat, kemudian diujikan ke laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Panesti, saya dari kelas farmasi B. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penggunaan obat yang rasional. Jadi menurut WHO, obat dikatakan rasional apabila pasien menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dosis yang sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu yang cukup dan dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat. Adapun ketepatan penilaian kepada pasien meliputi ketepatan diagnosis, ketepatan penilaian kondisi pasien, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat dosis, tepat cara dan lama pemberian, tepat informasi, dengan memperhatikan harga yang terjangkau, kepatuhan pasien, dan waspada efek samping. Jadi pasien berhak mempertanyakan hal itu kepada tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan obat secara rasional meliputi dua aspek pelayanan, yaitu pelayanan medik oleh dokter dan pelayanan farmasi oleh apoteker. Jadi perlu sekali adanya kolaborasi sinergitas antara dokter dan apoteker untuk menjamin keselamatan pasien dalam penggunaan obat secara rasional. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh studi kasus yang berjudul Studi Farmakoepidemiologi Vitamin Penambah Darah pada Ibu Hamil di Kecamatan Jatinagor. Prevalensi anemia defisiensi besi pada ibu hamil menurut WHO berkisar antara 35-37%. Hal serupa ditemukan pada ibu hamil di Indonesia. Riskesdas tahun 2013 melaporkan prevalensi tersebut pada angka 37%. Meskipun pengobatan anemia defisiensi besi untuk ibu hamil telah masuk dalam pengobatan AMC, prevalensi tersebut belum memberikan hal yang diterapkan. Namun kemudian di Kabupaten Sumedang, angka prevalensi anemia ibu hamil tahun 2016 lebih rendah, yakni 9,69%. Data farmakoepidemiologi terkait penggunaan vitamin penambah darah di Jatinagor masih terbatas atau belum pernah dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Jatinagor sebagai daerah binaan Universitas Pajajaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik konsumsi vitamin penambah darah pada ibu hamil di Kecamatan Jatinagor. Metode penelitian potong lintang dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2018 dengan ibu hamil yang berdasarkan di Jatinagor berdasarkan rumus besar sampel deskriptif.
digunakan suplemen jenis kombinasi. Terdapat perbedaan antara bentuk sediaan yang disukai dan bentuk sediaan yang digunakan, yaitu bentuk tablet. Ketiga, perilaku konsumsi suplemen hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden mengkonsumsi suplemen vitamin penambah darah pada kehamilan trimester pertama. Waktu meminum suplemen sebagian besar pada malam hari. Media yang paling sering digunakan adalah air putih dan sudah sesuai dengan tata cara meminum tablet zat besi. Yang keempat, yaitu sebagian besar responden menunjukkan bahwa informasi penggunaan suplemen vitamin penambah darah didapatkan dari bidan. Sebagian besar responden pernah lupa minum suplemen vitamin penambah darah. Selain lupa, responden dapat karena merasakan adanya keluhan setelah meminum tablet zat besi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.